Ada salah satu yang terdengar sangat mustahil bagi kita, namun benar-benar terjadi, yaitu Anggi kehilangan bra yang dipakainya pada saat di sekolah. Saat itu teman-teman, tiba-tiba saja Anggi sadar pakaian dalam yang ia kenakan sudah menghilang dari balik baju seragamnya. Teman-teman, saat itu di hadapan Anggi, sosok yang mengganggunya selama ini memunculkan sosok aslinya. Sosok itu menyerupai laba-laba besar dengan banyak tangan dan kaki serta kepala manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Teman-teman, pada kesempatan yang baik kali ini, Kakak Jo akan membacakan serta membagikan sebuah tulisan tentang viral kisah Anggi, TikToker asal Malang yang mengalami teror pengantin setan. Kisah ini teman-teman, tulisan ini ditulis oleh Binti Nikmatur dan editornya adalah Nurlaila Ratri. Dimuat pada tulunganggung.jatimtimes.com pada 9 Juni 2023. Sebelum Kakak Jo membacakan tentang kisah yang termuat dalam tulisan ini, Kakak Jo berharap semoga teman-teman sudi untuk mendukung pengembangan channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan mohon subscribe. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dengan sangat untuk mensubscribe channel ini. Sekali lagi, mohon untuk mensubscribe channel ini. Teman-teman, Kakak Jo sadari bahwa channel ini tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa dukungan, bantuan, sokongan dari teman-teman semua. Untuk itu Kakak Jo sangat berharap dukungan, bantuan dari teman-teman. Mohon untuk mensubscribe channel ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman dengan pahala yang berlipat ganda, karunia, rahmat, kesehatan, keafiatan, serta rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, baiklah Kakak Jo akan membacakan tulisan tentang kisah yang viral Anggi, TikToker asal Malang yang mengalami teror pengantin setan. Belum lama ini, cerita pengalaman horor Anggi Nabila, TikToker asal Malang, viral di TikTok teman-teman. Tak hanya di TikTok, lantas Anggi pun diundang ke beberapa akun YouTube untuk kemudian menceritakan pengalaman horornya itu. Salah satu akun YouTube yang mengundang Anggi adalah RJL5. Dalam video yang diunggah oleh RJL5 sejak Jumat tanggal 2 Juni 2023 lalu, Anggi mengaku saat kecil sering mengalami kejadian mistis. Bukan hanya Anggi sendiri teman-teman. Kejadian mistis itu hingga meneror seluruh keluarganya. Bahkan, gangguan teror itu bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya secara langsung. Teman-teman, jika pada umumnya teror jin menyerang seseorang dengan penampakan dan sebagainya yang bersifat psikis, sosok yang mengganggu Anggi ini sampai melakukan serangan fisik terhadapnya. Anehnya teman-teman, hal-hal mengerikan dan mengganggu tersebut dilakukan oleh sosok jin
yang diduga suka dan ingin Anggi itu menjadi milik sosok jin tersebut. Oleh karenanya, dalam YouTube RJL 5 konten diberi judul Teror Pengantin Setan. Teman-teman, dalam ceritanya, masa kecil Anggi sudah dipenuhi oleh hal-hal yang aneh, seperti barang-barang yang berpindah tempat secara tidak wajar. Ada salah satu yang terdengar sangat mustahil bagi kita, namun benar-benar terjadi, yaitu Anggi kehilangan bra yang dipakainya pada saat di sekolah. Saat itu teman-teman, tiba-tiba saja Anggi sadar pakaian dalam yang ia kenakan sudah menghilang dari balik baju seragamnya. Anggi kemudian segera berlari ke ruangan guru dan menceritakan apa yang terjadi secara jujur teman-teman, bahwa bra yang ia kenakan hari itu tiba-tiba saja menghilang dari tubuhnya. Guru Anggi pun kemudian memberikan Anggi jaket untuk menutupi tubuhnya yang hanya mengenakan seragam putih. Sang guru kemudian menelepon orang tua Anggi dan menceritakan kronologinya Anggi yang kehilangan bra dari balik baju seragamnya itu. Ibu Anggi teman-teman antara kaget, namun juga langsung percaya, saking seringnya hal-hal aneh yang dialami oleh keluarganya. Ia kemudian mengabarkan akan menyuruh seseorang untuk mengantarkan pakaian dalam anaknya itu ke sekolah. Beberapa saat kemudian, orang yang mengantarkan pakaian dalam untuk Anggi akhirnya tiba. Namun teman-teman, saat akan dipakaikan kepada Anggi, ketika Anggi membuka jaket pemberian guru tadi, ia baru sadar seragam putihnya juga sudah menghilang dari tubuhnya. Pas guruku nyampe bawa branya, ternyata seragamku yang putih hilang juga. Tapi dasiku masih ada. Jadi dasi aku masih aku pakai. Jadi aku pakai jaket pemberian guru sama dasi. Begitu kata Anggi teman-teman. Selain kasus itu, ada banyak kasus lain saat ia masih sekolah yang dialami Anggi serta keluarganya. Yang kesemua itu teman-teman, Anggi ceritakan di YouTube RJL 5, seperti munculnya kain pocong serta bercak darah di sekitar rumah. Lantas, semakin beranjak dewasa, sama seperti kecurigaan orang-orang kepadanya, Anggi khawatir ia mengalami gangguan psikologi, skizo, atau halusinasi yang berlebihan. Anggi pun memutuskan untuk ke psikolog demi melakukan tes. Teman-teman, Anggi saat itu justru berharap ia divonis gila. Setidaknya dengan itu dia bisa minum obat atau menjalani pemulihan. Dan dengan vonis mengidap gangguan jiwa itu juga bisa kemudian menjawab semua kejadian aneh yang ia alami selama ini. Namun teman-teman, hingga 4 kali ia melakukan tes di tempat yang berbeda-beda. Seluruh hasil pengujian menyatakan bahwa Anggi tidak memiliki penyakit psikologi seperti bipolar atau skizofrenia. Saya berharap hasil tes psikologi saya mengatakan saya gila. Jadi semua ini jelas penyebabnya. Tapi 4 kali saya melakukan tes, saya dinyatakan normal. Itu berarti apa yang saya alami ini nyata dan bukan pikiran saya sendiri. Ungkap Anggi teman-teman. Gangguan yang Anggi alami tidak hanya hilang atau berpindahnya barang-barang teman-teman. Salah satu teror yang paling mengerikan Anggi alami adalah saat dinding bagian dalam rumahnya muncul tulisan-tulisan aneh dan bahkan sebagian ditulis menggunakan darah yang berbau amis.
Teman-teman, tulisan-tulisan ini beberapa menggunakan bahasa Jawa dan sebagian lagi bertuliskan bahasa Indonesia. Beberapa juga hanya berbentuk seperti cap tangan. Di antara sekian banyak coretan misterius yang tiba-tiba saja muncul, coretan paling besar yang muncul di dinding rumahnya adalah sebuah gambar kepala kambing dengan lingkaran di belakangnya dan tulisan-tulisan yang mengelilingi kepala kambing tersebut, teman-teman. Pada bagian atas tertulis jelas kalimat "bukan mereka". Diduga ingin menunjukkan bahwa yang bisa melindungi serta membahagiakan Anggi adalah sosok yang menghantuinya selama itu, bukan suami ataupun keluarga Anggi sendiri. Teman-teman, sosok yang tidak jelas bagaimana rupa dan parasnya ini juga selama belasan tahun selalu saja hadir dalam mimpi Anggi, layaknya seorang kekasih. Meskipun sangat sering muncul dalam mimpinya, saat terbangun, Anggi sama sekali tidak bisa mengingat wajah dari sosok bertubuh yang menyerupai pria itu, dan seakan ia lupa begitu saja tentang sosok tersebut yang selalu saja hadir dalam mimpinya itu, teman-teman. Hingga pada suatu ketika, Anggi akhirnya kesal dan menantang sosok yang mengganggunya untuk muncul di hadapannya. Anggi sudah muak dengan segala keisengan serta gangguan fisik yang dilakukan oleh sosok itu kepada dirinya. Teman-teman, dan benar saja, malamnya jendela blind di rumah Anggi dimain-mainkan oleh sesuatu dari sisi belakang. Sesuatu itu menggaruk-garuk blind itu dari atas, bawah, kembali ke atas, dan muncul bayangan hitam yang samar-samar. Tapi ketika Anggi membukanya, teman-teman, tidak ada apapun di sana. Tidak ada siapa-siapa di sana. Anggi kemudian melaporkan pada seseorang yang ia panggil sebagai Mas, guru les privat bahasa Inggris Anggi. Ia sudah cukup tahu apa yang Anggi alami, teman-teman. Ia juga sadar sejak pertama kali mengajar ke rumah Anggi bahwa ada yang tidak beres yang ada di rumah tersebut. Mas lalu mencoba cara lain untuk menjawab rasa penasaran Anggi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada dirinya. Mas itu kemudian menyentuh tangan Anggi, dan tak lama sosok itu masuk ke dalam mas tersebut. Teman-teman, selama dirasuki oleh sosok itu, si Mas hanya memanggil nama Anggi berulang-ulang dengan tubuh yang bergetar hebat. Sesekali ia bertakbir dan berpura-pura sudah keluar. Namun teman-teman, tiba-tiba kembali mengambil alih tubuh Mas tersebut. Setelah benar-benar sadar, Mas lalu menasihati Anggi dan berkata bahwa apa yang ia alami bukanlah gangguan psikologi, namun memang gangguan yang berasal dari makhluk gaib alias gangguan jin. Mata batin Anggi kemudian dibuka dan Mas meminta Anggi melihat ke arah depannya. Anggi harus lihat. Anggi harus kuat. Dia ini yang mengganggu kamu selama ini, kata Mas yang diperagakan oleh Anggi. Teman-teman, saat itu di hadapan Anggi, sosok yang mengganggunya selama ini memunculkan sosok aslinya. Sosok itu menyerupai laba-laba besar
dengan banyak tangan dan kaki serta kepala manusia. Wujudnya aneh dan berada sangat dekat dengan Anggi. Ia juga terus berbicara bahwa hanya ia yang bisa memiliki Anggi dan memberinya kebahagiaan. Namun teman-teman, setelah menunjukkan eksistensinya dan wujud aslinya, ia justru belum mengakhiri teror yang diterima Anggi beserta keluarganya. Terlebih saat Anggi pada akhirnya menikah, sosok tersebut semakin menjadi-jadi dan menunjukkan kemurkaannya. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir dari semua kisah nyata yang dialami oleh Anggi atas segala teror yang dilakukan oleh sosok jin itu kepadanya. Mudah-mudahan Anggi menempuh jalan-jalan yang menurut syariat itu dibenarkan dengan cara-cara yang benar-benar untuk menghapus, mengeluarkan semua gangguan oleh bangsa jin tersebut kepada dirinya. Kadangkala teman-teman, dari beberapa pengalaman atau beberapa referensi yang Kakak Jo baca, ketika seseorang yang mengalami gangguan layaknya seperti gangguan yang dialami oleh Anggi, orang tersebut, korban tersebut akan dihalang-halangi oleh sosok jin untuk kemudian dapat melaksanakan pengobatan, melakukan terapi-terapi ruqyah misalnya. Sosok jin yang sudah terlanjur jatuh cinta dan tidak mau melepaskan korbannya itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho untuk melepaskan begitu saja orang yang sangat dicintai oleh jin tersebut. Untuk itu perlu kekuatan iman, keteguhan hati, tekad yang bulat untuk berupaya melawan semua gangguan dari dalam itu, mencari beberapa alternatif pengobatan sehingga benar-benar dijauhkan dari segala gangguan makhluk jahat. Semoga apa yang Anggi alami teman-teman itu cepat berakhir dan Anggi segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan senantiasa dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman, sebuah kisah yang sedang viral belakangan ini tentang sosok Anggi, TikToker asal Malang yang mengalami teror pengantin setan. Sekali lagi, kisah ini dimuat pada tulungagung.jatimtimes.com yang ditulis oleh Binti Nikmatur pada 9 Juni 2023, di mana kisah ini bisa teman-teman juga saksikan pada konten YouTube-nya RJL5 Fajar Aditya kalau nggak salah ya, Bang Fajar. Dan konten RJL5 memang benar-benar menyuguhkan konten-konten horor yang banyak mengandung edukasi di dalamnya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan Kakak Jo mohon untuk bisa berkenan mendukung pengembangan channel ini. Mohon di like, komen, share video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dengan sangat untuk bisa mensubscribe channel ini. Sekali lagi Kakak Jo mohon untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan dukungan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan teman-teman dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki yang melimpah ruah. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan Kakak Jo akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.